warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar LKS halaman 17. Silahkan dibuka. Materi hari ini adalah PPKN tentang konvensi hak-hak anak sebagai seorang siswa. Oke, setiap anak itu dilahirkan mempunyai hak masing-masing. Setiap anak mempunyai hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Namun, tidak semua siswa, tidak semua anak itu mendapatkan haknya tersebut. Apa sajakah yang mempengaruhi ketidakdapatan hak anak tersebut? Ada beberapa faktor. Yang pertama, kondisi keadaan orang tua. Yang kedua, kondisi lingkungan sekitar. Dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa saja hak-hak anak yang ada di rumah. Oke, silahkan dibuka LKS-nya halaman 18. Yang pertama, anak itu mendapatkan hak kelangsungan hidup. Hak untuk mempertahankan hidup. Ya. Setiap anak berhak tahu keluarganya dan identitas dirinya. Yang kedua, hak perlindungan. Perlindungan dari dibully orang-orang, dari kekerasan, dari keterlantaran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu hak tumbuh kembang. Hak memperoleh pendidikan, mencapai standar hidup yang layak, dan hak perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Yang keempat yaitu anak berhak berpartisipasi. Hak untuk menyatakan pendapat dalam setiap musyawarah, dalam setiap rapat. Itulah hak anak di rumah dan di sekitarnya. Adapun hak anak sebagai seorang siswa yaitu yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat dan minat. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan. Yang keempat, mendapatkan fasilitas belajar. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan yang telah ada. Yang keenam, memperoleh hasil penilaian atau rapot. Yang ketujuh, penyelesaian program pendidikan lebih awal. Nah, ini diperuntukkan untuk anak-anak yang mempunyai EQ di atas rata-rata. Jadi mereka itu bisa kita sebut dengan jenius. Ya. Yang kedelapan yaitu mendapatkan pelayanan khusus bila mana anak tersebut mengalami kebutuhan khusus. Oke, kira-kira dari hak kalian di rumah tadi dan hak di sekolah, kira-kira apa yang sudah kalian dapat di rumah dan apa yang belum kalian dapat? Nah, silahkan nanti yang kalian rasakan sudah dapat, silahkan ditulis di LKS halaman 19, dan yang kalian rasa belum kalian dapat juga silahkan ditulis. Itu berdasarkan pengalaman masing-masing ya. Jadi setiap siswa itu akan berbeda-beda. Oke, untuk selanjutnya silahkan dibuka halaman 19. Sudah selesai ya mengerjakannya. Oke, sekarang kita akan pindah ke pembelajaran bahasa Indonesia. Mengisi diagram berdasarkan bacaan pada teks non-fiksi.
Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta dan kenyataan. Jenis teks tersebut dapat ditemukan dalam media cetak, media elektronik. Nah, media cetak contohnya koran, kemudian ada lagi majalah. Nah, media elektronik bisa dari internet, berita di televisi, kemudian di radio, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menemukan informasi dalam teks non-fisik tersebut? Yang pertama yaitu silahkan dibaca dengan seksama, dengan teliti dan dimaknai. Kemudian yang kedua, temukan gagasan utama pada kata kunci setiap paragrafnya. Oke, untuk latihan silahkan kalian baca halaman 19 tentang dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kalau sudah, silahkan yang ayo berlatih 5 dikerjakan di LKS saja. Oke, sudah? Oke, jadi tugas bahasa Indonesianya yaitu mengerjakan LKS ayo berlatih 5. Di situ nanti jawabannya berdasarkan bacaan yang sudah kalian baca. Oke, setelah itu nanti dibuka halaman 22 ada kelanjutan materi PPKN yang tadi tentang hak seorang anak di rumah dan di sekolah. Kemudian di bawahnya ada ayo berlatih 7, silahkan dikerjakan ya. Jadi untuk hari ini ada 3. Yang pertama PPKN halaman 19, kemudian bahasa Indonesia halaman 20 dan PPKN lagi halaman 22. Oke. Selamat mengerjakan, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kalau tidak perlu sekali jangan keluar untuk di kerumunan karena sekarang banyak sekali virus-virus yang sudah ada di lingkungan kita. Kita berdoa semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan dan terhindar dari virus corona. Amin. Oke, cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.